Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga, balik lagi di channel YouTube Afif Safif Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kegeraman, dengan kesedihan, dengan kekecewaan. Bukan karena kecewa dengan permainan timnas, karena timnas bermain sudah sangat optimal, sudah sangat baik menurut gua. Ya cuma konsentrasi di menit awal dan di menit akhir, serta timnas itu jangan sampai kayak ada kesalahan sedikit pun, pelanggaran gak penting, tidak bisa memanfaatkan peluang. Karena itu ya balasan dan ganjarannya itu sangat sangat berat gitu buat kita gitu. Kayak misalkan kita nggak bisa cetak gol, nanti musuh bisa golin, atau kita bikin pelanggaran, entah kartu kuning atau justru set piece-nya membuahkan gol buat lawan. Jadi itu aja buat gue timnas. Tapi kali ini teman-teman, sebelum gue membahas lebih lanjut ya, ini bahas timnas Indonesia yang imbang. Sebenarnya imbang rasa kalah, karena kita bukan bisa mencuri 1 poin di Bahrain, tapi 3 poin kita dicuri oleh Bahrain dengan kinerja wasit yang sungguh-sungguh merakbal, sungguh-sungguh laknatullah yang dilakukan oleh wasit Al-Kaf ini, wasit yang berasal dari Oman ya. Jadi sebelum gue lanjut membahas Indonesia yang imbang 2-2 berhadapan dengan Bahrain di penyisihan kualifikasi Piala Dunia, ada baiknya kita like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Absen dulu yang lagi nonton live, yang lagi nonton gulungan YouTube gue. Gue selalu mendoakan kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum bekerja segera mendapatkan pekerjaan, yang udah kerja diberikan kesuksesan, yang masih sekolah atau kuliah diberikan nilai yang bagus, sehingga nanti ketika lulus atau ketika ingin bekerja mendapatkan kantor dan kampus yang sesuai kalian inginkan. Oke, absen dari mana-mana aja ya. Dan karena sebelum gue mereview Indonesia berhadapan dengan Bahrain dengan skor 2-2 di Bahrain Stadium, gue mempersilahkan kalian untuk mengumpat-ngumpat ya, salurkan energi negatif kalian, karena nanti gue akan simpan energi positif, gue kasih tahu, gue share di akhir video. Tapi kalau kalian punya energi negatif tentang pertandingan Indonesia Bahrain, tentang wasit Al-Kaf ini ya, silahkan kalian mengumpat-ngumpat. Jadikan video ini stress release buat kalian. Kalau kalian kesel sama wasit ya, kalian bisa ngumpat-ngumpat di sini sama kinerja wasit, keputusan wasit yang sangat biadab dan zolim menurut gua. Silakan ngumpat-ngumpat di sini ya, karena di sini sekali lagi Pakar Bola bukan cuma lu dengerin gua, tapi kita sharing. Gue juga mau baca opini atau argumen lu atau komen-komen lu, nanti akan gue bacain, karena di sini tempat sharing para karbol mania. Oke? Sebelum gue bahas tentang taktikal Indonesia, gue mau ngumpat-ngumpat dulu tentang wasit Al-Kaf ini ya, yang telah menjalankan tugasnya dengan sangat buruk, dengan sangat zolim ya. Kalau gue selalu terima kalau match yang terjadi itu seri menang atau kalah, gue terima. Tapi yang seperti yang gue bilang, gue lebih seneng kayak menang bermartabat, kalah terhormat gitu. Atau justru seri atau kalah gue bisa terima, tapi kekalahan seperti apa atau imbang yang seperti apa, ini poin kita dicuri teman-teman. Bukan kita mencuri imbang ya, tapi 3 poin kita dicuri oleh Bahrain. Ini udah gak adil, karena menurut gua di saat ya ini mereka kan, kita dari Asia Tenggara berhadapan dengan tim negara dari Timur Tengah. Sementara yang menjadi wasit, yang menjalankan tugas itu juga wasit dari Timur Tengah, dari Oman ya? Dari Oman gitu. Jadi masih satu culture lah. Dan juga banyak konspirasi dia ada keterikatan dengan kepemimpinan AFC gitu. Jadi gua sangat menyesali gitu, karena banyak banget bola 50-50, banyak banget bola yang harusnya nggak free kick tapi menjadi free kick untuk Bahrain, menjadi keuntungan buat Bahrain ya. Kalau lu nonton live reaction gue di YouTube My Super Soccer bareng Budi Sudarsono legend ya, bareng Oki Rengga, bareng Aldi Bawazir, sang legend ini Budi Sudarsono sudah mengatakan bahwa
ilmu dari Bahrain ini adalah ketika unggul dia akan jatuh guling-gulingan, dia akan memperlambat tempo, dia akan merusak ritme. Itu yang terjadi banyak sekali ketika dia unggul. Walau unggulnya sih melalui set piece ya, dan set piece-nya ini memang bagus, tapi setelah itu langsung dia kayak ngeluarin ilmu tuh, disengkat, guling-guling 3 meter baru bangun 4 menit ya, disengkat, minta penalti, minta pelanggaran. Itu terus yang dilakukan, itu terus yang diusahakan oleh Bahrain ya. Jadi kalau gua pengen mengumpat buat wasit kata yang tepat, silakan nih. Kalau gua memulai dengan kata neraka jahanam lu wasit, neraka jahanam. Kalau ana nanti nih wasit ya, ana di yaumul hisab nanti ketemu antum lagi di neraka disiksa, ane ledekin, ane teriakin ya. Kalau antum lagi disiksa, dibakar pakai korek api, entah digamparin di sono, ane teriakin kayak makan tuh Bahrain, makan tuh corner ya, ente bahlul, ente merakbal ya, ente laknatullah. Kita nggak bisa, gue nggak tahu nih bisa banding apa enggak, karena udah skornya udah seperti ini ya, udah 1 poin juga ya, bagus juga buat Indonesia. Tapi kalau dihitung-hitung, lu adalah orang yang masuk neraka nanti gara-gara disogok, kalau emang disogok ya. Jadi lu seneraka sama koruptor. Jadi ketika lu disiksa, siksaan lu dikorup sama para koruptor nanti. Di neraka jahanam lu ketemu penjahat-penjahat. Ya ditanya, penjahat kenapa masuk neraka, lu bunuh orang. Kenapa lu masuk neraka? Gue korupsi, ngambil duit rakyat. Ditanya, lu kenapa masuk neraka? Ngebelain Bahrain, nggak malu lu? Nggak malu lu? Yang lain penjahat-penjahat lain ya memperkosa, ambil duit negara, duit rakyat, menindas rakyat ya, menggunakan kekuasaan untuk hal-hal yang tidak baik. Lu doang menggunakan kekuasaan sebagai wasit dengan tidak baik. Lu masuk neraka lu ya, mampus ya, merakbal, neraka jahanam, laknatullah ya. Dajjal, bentuk dajjal tuh kayak gitu ya. Gue doain lu, gue sumpahin lu ya, beraknya keluar bola. Mampus lu, berak keluar bola lu ya. Mules dikit ya, ke toilet keluar tuh bola spek, bola Adidas, keluar tuh bola Ortus dari dubur lu. Ih mampus, busi, nggak ikhlas gua, nggak ikhlas ya, gue sumpahin lu. Jadi teman-teman buat yang belum tahu bentuk dajjal tadi, dajjal tuh yang memimpin jalannya pertandingan ya gak, melawan Indonesia ya. Kalau belum ngeliat bentuk pocong kayak gimana sih, bentuk iblis kayak gimana, tadi iblis tuh yang mimpin pertandingan. Indonesia kalau pemain dijatuhin, pemain ditabrak kayak nggak megang peluit lu, goblok. Kalau misalkan Bahrain pemainnya kesenggol dikit, mulut lu nyemprot dari perut. Gila nggak tahu diri. Udah lu harus direview, lu harus dianalisa lagi sama FIFA, entah sama komite-komite wasit ya. Lu mempertanggungjawabkan apa yang sudah lu lakukan, lu mempertanggungjawabkan apa yang sudah ya lu buat di pertandingan antara Indonesia berhadapan dengan Bahrain. Ya, itu yang nonton bukan cuma orang Bahrain, goblok, yang nonton. Kalau Messi nonton, Messi juga nonton, kesel itu pasti. Kalau Ronaldo nonton, lalu juga nonton, kesel ngelihat pertandingan kayak lu, pemimpin kayak lu. Gila ya, itu kalau pemain luar negeri nonton tuh ya. Garnacho nonton juga kesel tuh. Garnacho kan pernah dimatiin sama Asnawi secara nggak langsung. Nih Indonesia nih, coba gue mau lihat lawan Bahrain, lihat wasitnya iblis lu, Lucifer di situ ada, niup mulu. Kalau Bahrain ini kesel semua orang. Lu mampus lu, gaya lu botak kayak Kolina tapi kayak sayur kol. Kocak lu, gue sebel banget dah ya. Gue nggak sumpah serapahin wasit kayak apa, cuma ya pastilah nanti ya di yaumul hisab lu dihitung lu pernah ngelakuin apa aja. Lu tahu gak sih akan datang hari mulut terkunci ya, peluit nih
Kan katanya kalau di akhirat nanti mulut kita terkunci, yang ngomong tuh, yang jadi saksi tuh anggota tubuh lain. Ya ntar mulut lu kekunci itu, tangan lu ngomong, saya dapat duit dari Bahrain di kukuk. Gimana nih, iya gak? Yeah. Saya dapat duit di waktu laut Indonesia saya curangin. Nah, selek peluit lu. Biarin aja gua mah. Udah itulah ya, selesai ngumpat. Silakan kalian ngumpat-ngumpat sama wasit ya, cuma jangan terlalu terlena lah kita dengan kekalahan. Gini, tanggal 15 Oktober kita akan lawan Cina. Nah sebelum lawan Cina gue mau bahas dulu ini tentang Indonesia. Pertama dia main 3-4-3. Ya pas main 3-4-3 Indonesia tuh kayak nggak punya AMF-nya, attack midfield-nya tuh kayak nggak ada gitu. Bahkan strikernya nggak ada pemain yang role-nya nomor 10 di situ. Karena 3 di depan, Strike, Urat Mangun sama satu lagi siapa? Sebelah kanan. Bukan, nomor 10, yang baru. Malik sama Malik tuh mainnya semuanya mirip gitu. Jadi nggak ada nomor 9 patennya sama nggak ada nomor 10. Jadi ya striker aja di depan. Nah, masalahnya di menit 1 sampai menit 30 Bahrain memang mengontrol. Kenapa dia mengontrol? Karena dia melakukan pressing dan transisi yang lebih effort dari Indonesia. Makanya ketika lu lihat pertandingan itu, ketika Bahrain nyerang itu banyak tuh kayak 3 lawan 3 di depan atau 4 lawan 3 justru unggul jumlah pemain. Dan ketika Bahrain keserang itu Bahrain lebih banyak langsung parkir di situ, langsung low block banget, langsung drop back, dia ngedrop pemain Indonesia. Nah gue mikir, ini main kayak gini capek sebenarnya. Jarang banget tim apalagi dari Asia ya yang bisa kayak gini 90 menit. Dan alhasil omongan gue bener, selama menit 35 Indonesia tuh udah mulai kelihatan, Bahrainnya udah mulai hilang, Indonesia udah mulai santai, build up pelan-pelan, Indonesia udah mulai tertata gitu nyerangnya seperti apa. Bahkan adjustment di Sintayong di babak kedua, selalu ya gue bilang juga kayak kita butuh AMF nih. Karena apa? Di babak pertama Indonesia ketika melakukan bola direct, mengandalkan second ball, itu bolanya gak ada yang dapat bola second ballnya. Kalau build up pelan-pelan, mati di tengah karena nggak ada AMF seperti gue bilang. Maka masuk Marcelino, Indonesia bisa menyamakan kedudukan, bahkan bisa comeback. Kalau lu nonton YouTube My Super Soccer, gue bilang kalau Indonesia ini bisa menang sebenarnya ya, yang golin itu Urat Mangun dan Strike, bener 2-1. Kalau nggak dicurangin sama Yajud Majud ini, jadi Dajjal berbentuk wasit. Jadi ya adjustment dari respon dari Sintayong ini udah oke banget ya. Eksperimen radikal juga udah sering banget dilakukan sama Sintayong. Kayak dia biasa 3 pakem, Ridho, Jai sama siapa lagi BG? Ridho, Jai sama Hilgers. Bukan, aduh. Ya udahlah, ada 3 di belakang. Tapi tiba-tiba Jordi Amat masuk, main di belakang, fungsi untuk menghalau bola atas. Gue yakin tuh Jordi Amat posturnya sangat dibutuhkan untuk menghalau bola atas, tapi jarang banget ini melakukan serangan pakai bola atas gitu. Bola atas dari Bahrain juga nggak jelas gitu. Jadi ya udah benar, babak kedua Rizky Ridho masuk, jadi ya pemain lebih fluid. Marcelino masuk. Sebenarnya yang dibutuhkan pemain timnas Indonesia adalah siapa orang yang berani dribble bola 10-20 meter, karena selain bisa ngontrol atau megang bola, melakukan ball position, kita juga butuh waktu untuk transisi. Makanya orang kayak Marcelino masuk, dia megang bola bisa dribble 10-20 meter. Ya ketika Marcelino dribble 10-20 meter, ada pemain lain yang ngisi masuk ke final third dari Bahrain. Itu yang terjadi. Makanya tiba-tiba benar apa yang terjadi. Marcelino dia melakukan soloran, diterima sama Rafael Strike, di shoot sama Rafael Strike dan membuahkan gol. Nah sayangnya memang Indonesia belum terlalu mendapatkan banyak peluang. Padahal kiper dari Bahrain ini gak terlalu bagus. Ini kiper futsal. Dia tuh Ian posturnya kiper futsal. Dia tuh kayak dikasih bola mana aja, bola yang penting jauh dari jaraknya, itu kurang bagus refleksnya. Secara positioning, secara refleks itu kurang bagus juga. Jadi kalau Indonesia ini udah efektif memang untuk permainan kali ini, tapi karena nggak ada create chance-nya jarang banget, dan ya udah makanya Indonesia mampu hanya mencetak 2 gol. Padahal kalau bisa lebih. Nah, terlepas dari apapun, konsentrasi Indonesia memang harus diperlukan. Kayak misal apa?
ketika lagi nyerang gitu. Peluang sekecil apapun harus bisa kayak di babak pertama atau di babak kedua itu bisa cetak gol. Tapi kita lihat waktu injury time ya, ada Witan yang harusnya tuh visi misinya udah kelihatan. Ya 1 lawan 2 ada si Marcelino di kanan. Ngapain kek gitu, kalau lu mau oper, kalau lu mau dribble lu bawa ke pojok, lu delay kan udah unggul. Tapi malah kayak panik gitu. Jadi Indonesia gagal menciptakan gol atau memperlebar keunggulan lewat Bahrain. Alhasil ya dengan kecurangan, dengan kebangsatan, dengan kezoliman, ya ditunggulah tuh sampai Bahrain gol. Bahkan mungkin kalau Indonesia masih menang 2-1, sampai video ini lu lagi nonton, itu Indonesia masih main nih di Bahrain Stadium. Ya itu nggak tahu lah. Dari media-media lain itu memposting gol Bahrain ya, injury time-nya 6 menit tapi golnya di 90+9. Semua media hampir di dunia 90+9 terciptanya gol Bahrain. Tapi di media Bahrain, Bahrain mencetak gol di 9+6. Jadi memang itu masih waktu, itu masih dalam injury time. Ya itulah mainan-mainan mereka aja lah. Cuma ya sekali lagi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok bisa ya masih satu culture wasitnya. Kalau mau di AFC ini kan ada Australia, ya ada Cina. Lo wasit Cina juga nggak apa-apa, wasit Australia juga nggak apa-apa, ya wasit Smackdown lah nggak apa-apa di situ, ya kan, biar netral. Nih udah nggak netral bro, udah kacau. Dan sebenarnya juga Pak Erick Thohir ya selaku ketum PSSI udah mau wanti-wanti, tolong diperhatikan kinerja wasit. Karena apa? Ya ini Indonesia perkembangannya lagi pesat banget. Timnas Indonesia lagi bagus banget. Karena bagusnya timnas Indonesia ini jadi ancaman untuk orang-orang yang biasa masuk ke kualifikasi, yang masuk ke ground selanjutnya. Jadi Asia Timur. Jadi FC ini agak ketar-ketir dengan progres yang terjadi oleh Indonesia. Makanya benar kekhawatiran dari Pak Erick Thohir yang mengatakan bahwa kinerja wasit harus diwaspadai. Makanya yang bikin gue kesel emang seri-seri atau tercuri dengan hal-hal non teknis gini yang bikin gue kesel. Nah itu aja yang terjadi. Nah nanti tanggal 15 gue akan live reaction lagi di YouTube My Super Soccer lawan Cina. Nah ini lawan Cina kayak gimana? Gampang ya, kita iket aja Wong Pehu. Hype man-nya kita iket, ya kan. Nanti bisa lah, harusnya curi poin lawan Cina ini bisa gitu. Karena apa? Secara kualitas permainan, secara kualitas tim, Indonesia kan banyak diisi pemain-pemain top Eropa. Di Eropa dapat menit bermain. Pemain lokalnya pun di Liga 1 dapat menit bermain. Yang pergi ke luar negeri pun juga dapat menit bermain di klubnya masing-masing. Jadi mental Eropa itu bisa bersinergi dengan pemain-pemain lokal kita. Jadi gua ngerasa secara kualitas tim Indonesia ada di atas, dan secara kepelatihan Sintayong lebih di atas dari pelatih Cina. Ya, dan hasil imbang ini harusnya bisa menjadi motivasi ya untuk para pemain timnas. Kayak ya udah lu lampiasin di Cina, ya lu bikin beringas, lu bikin kapok Cina sampai nggak mau main bola lagi, daftar lagi ntar kualifikasi Piala Dunia. Bukan malah kayak terpuruk nyalain wasit, langsung lupain ya pemain-pemain top Eropa. Ketika match selesai dilupain, menang atau kalah dilupain, langsung move on dengan pertandingan selanjutnya. Itu yang harus dilakukan oleh pemain timnas menurut gua. Jadi lupain pertandingan ini, kesel ya kesel gitu, cuma jadikanlah Cina pelampiasan untuk memenangkan pertandingan. Karena Indonesia belum kalah nih dari 10, 8 pertandingan. 8 berarti 9 tadi belum kalah. Jadi saatnya mencuri poin di kualifikasi Piala Dunia. Gimana menurut kalian guys ya? Kalau berita dari Barcelona, Szczęsny bisa main lawan Sevilla, lawan Liga Champions udah bisa. Gavi pun udah bisa turun kalau mau diturunkan. Jadi kita tunggu lagi, sampai ketemu lagi di tanggal 15 nanti di live reaction YouTube My Super Soccer bareng gua Liba Wazir. Nanti ada siapa lagi, semoga semua dalam keadaan sehat. Silakan kolom komentar kalian yang punya opini, yang punya argumen, gua tunggu ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, vamos, terbang tinggi Garuda.